Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Api. Ya, Alhamdulillah saya. ya. Eh, Alhamdulillah sehat Pak eh, Adi ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi silaturahmi bersama kita khusus akan membahas tentang Arkas ya, Arkas yang mana mungkin di beberapa daerah saat ini masih masih mau jalan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk berdoa malah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Ini sebetulnya kegiatannya bentrok juga nih. Kegiatannya bentrok juga, tapi makanya disiapkan di siang hari jam 10, tadinya mau malam dengan teman-teman dengan tim kita ngobrol, kasihan yang kalau malam setelah maghrib kita yang muslim taraweh, cuman kasihan juga yang bagian timur sekarang sudah jam 12 siang, artinya sudah zuhur ya, Papua. Baik, untuk sekarang, untuk saat ini kita akan membahas, sebetulnya bukan paparan, tapi kita sharing tentang aplikasi Arkas, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Kita sharing saja karena memang ada yang sudah berjalan, sebetulnya ada yang sudah berjalan sampai 3 tahun, 2 tahun, ada yang memang baru 1 tahun jalannya, bahkan ada yang memang di beberapa daerah yang baru tahun ini baru akan mulai, bahkan ada yang belum mulai. Nah ini makanya kita sifatnya sharing karena memang di sini ada teman-teman yang sudah expert juga ya teman-teman di sini untuk aplikasi Arkas ini. Namun kita sama-sama berbagi dengan teman-teman yang memang yang baru jalan, bahkan belum sama sekali memegang aplikasi Arkas. Sampai tadi malam dicek itu masih ada sekolah yang memang belum mendebatkan kode aktivasi. Artinya sekolah ini belum mengerjakan sama sekali Arkas. Nah, makanya kita sifatnya sharing dan tidak akan terlalu banyak paparan yang lain, tapi tetap sharing ini patokannya di aturan ya, peraturan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang BOS dan BOP, itu tetap yang menjadi acuan kita hari ini. Maka saya akan coba langsung ke teknis Pak ya, ke teknis. Sebab rata-rata Banten sudah ya, Bu Yesi ya, Banten sudah mulai ya. Alhamdulillah, makanya ini, tapi ada beberapa daerah juga yang memang belum bahkan baru pulang. Nah, maka dari itu untuk kegiatan hari ini saya akan coba langsung ke teknis. Teknis itu begini Bu Bapak. Kadang kita selepas kegiatan BIMTEK itu, kegiatan BIMTEK kegiatan lah, kegiatan itu masih pulang itu masih ada PR di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. PR-nya itu setelah BIMTEK ini kita mau apa? Setelah BIMTEK ini kita mau apa? Itu kalau ada BIMTEK. Kalau yang memang tidak ada sosialisasi pada saat
diberlakukan aplikasi itu harus mulai dari mana? Kayak gitu Bu ya, harus mulai dari mana? Terus kita apa dulu nih yang harus dipikirkan? Maka dari itu saya akan mencoba dengan teman-teman kita langsung ke teknis saja Bu ya, langsung ke teknis. Nah, untuk dari sisi sisi kebijakan, artinya yang memang teori-teorinya lebih ini, paparan-paparan yang lebih dalam, itu nanti mungkin di daerahnya masing-masing pasti itu dinasnya akan mengadakan sosialisasi bagi yang belum, bagi yang sudah ya alhamdulillah berarti ya seperti dari Jawa Barat, dari Banten, dari DKI yang saya lihat, terus dari Jawa Timur sebagian sudah, Jawa Tengah sudah, terus entah nih yang dari Papua, dari mana apakah sudah ada sosialisasi atau Jawa belum? Timur belum. Jawa Timur belum. Oke, Jawa Timur belum. Oke, makanya saya akan langsung ke teknis saja, ke sisi teknis saja. Mungkin sedikit saya akan memberi untuk paparan ya. Oke. Oke. Ibu Bapak, ini makanya sifatnya kita hanya langsung ke teknis, kita langsung tidak makanya kita namanya coaching klinik kita ya sifatnya kalau kami adalah pendampingan ya, pendampingan saja. Oke, ini dilaksanakan sebetulnya diinisiasinya dari forum ini lama-lama ya, beberapa bulan ke belakang sebelum kegiatan silaturahmi nasional ya. Terima kasih yang sudah hadir pada kegiatan silaturahmi nasional. Mohon maaf masih banyak kekurangan ke kegiatan silaturahmi nasional kemarin di Jakarta. Mudah-mudahan bisa terlaksana kembali kegiatan silaturahmi nasional di tahun-tahun berikutnya. Amin. Baik, ini apa saja sih yang harus disiapkan dalam persiapan menyusun ARKAS. Nah, menyusun ARKAS ini saya akan membedah kebingungan kita semua ya. Karena di sini yang hadir itu kalau nggak salah ada kepala sekolah, ada operator, bendahara pun boleh hadir, nggak jadi masalah gitu. Jadi nanti selanjutnya pendampingannya di daerahnya masing-masing oleh cabang dinas ya atau dinas provinsi gitu. Jadi sebelum kita membuat ARKAS, yang pertama kita harus planning dulu. Planning itu apa Pak? Perencanaannya. Nah, perencanaan ini artinya berarti yang menyusun ARKAS. Ya, yang menyusun ARKAS ini siapa? Nah, yang menyusun ARKAS ini kan rata-rata yang entry operator dapodik Bu ya. Operator dapodik. Bendahara, alhamdulillah kalau sudah bendahara. Bendahara ya. Alhamdulillah kalau sudah bendahara. Ini khawatirnya ada operator borongan. Bu Yesi. Rata-rata ini operator borongan. Tidak hanya di SLB ya, di jenjang yang lain pun Bapak ya operatornya operator borongan. Jadi yang pertama planning dulu sebelum menyusun aplikasi ARKAS. Planningnya siapa? Ini yang menyusunnya. Planningnya yang pertama adalah kepala sekolah. Jadi pada saat aplikasi ARKAS ini mau dikerjakan oleh operator itu jangan langsung mengerjakan Bu ya. Tapi ini harus dirumuskan dulu. Planning ini, perencanaan ini bisa dilaksanakan bisa dalam bentuk IHT atau rapat Bu ya, rapat koordinasi di satuan pendidikan. Yang dipimpin oleh yang pertama oleh kepala sekolah sebagai top leadernya di satuan pendidikan. Karena tetap nanti kepala sekolah yang akan mengesahkan dan yang akan bertanggung jawab terhadap isian dari aplikasi isian dari ARKAS itu sendiri.
Yang kedua, wakil kepala sekolah. Nah, bagi yang di sekolah ya ada wakil kepala sekolah, ya wakil kepala sekolah itu berarti dilibatkan, termasuk di dalamnya bendahara. Bendahara. Nah, ini Arkas ini siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi tentunya adalah kepala sekolah. Lalu siapa yang akan mengerjakan? Yang mengerjakan itu siapa? Yang akan mengerjakan apakah artinya dari sisi aplikasi apakah oleh bendahara atau oleh operator sekolah atau siapa gitu. Maka dari itu ini harus dilibatkan dari sini wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, ada hubungan humas, bendahara, lalu di sananya strukturnya ada TU dan lain sebagainya, ini dilibatkan semua. Lalu siapa lagi yang dilibatkan? Guru. Nah, guru pun harus dilibatkan dalam penyusunan Arkas, Bu ya. Karena kita kan tidak tahu bukan tidak tahu sih kebutuhan, tapi biasanya setiap guru itu kebutuhannya beda-beda. Kelas A, kelas B, kelas 1, 2, 3 sampai kelas berapa? Kelas 12 dari TKLB pasti kebutuhannya walaupun ada yang sama, pasti ada bedanya. Contohnya di kelas autis nih butuh ini, butuh A, tapi kan belum tentu siapa kebutuhan itu akan dipakai oleh kelas tunagrah kita dan sebagainya. Maka dari itu ini guru perlu dilibatkan dalam penyusunan Arkas. Ingat ya, dalam penyusunan Arkas. Pak, kalau saya bendahara langsung karena sudah hatam boleh. Apa-apa. Pak, kalau saya di kepala sekolah langsung karena sudah hatam boleh. Tapi setidaknya ini dilibatkan semua, Bu ya, dilibatkan semua untuk Arkas ini. Terlebih kan kalau swasta ya, kalau swasta yang memang tidak ada bantuan lain, artinya kan dari bos tok ya, dari bos tok. Kecuali kalau di daerah-daerah tertentu seperti dari Jawa Timur ada BPOPP, kan ada tambahan Bu ya. Terus di Jawa Barat ada BPMU, di DKI ada apa di DKI juga, termasuk di Banten ada. Maka dari itu ini sebuah perlu dilibatkan ya. Lalu siapa lagi yang perlu dilibatkan? Yang perlu dilibatkan adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sini siapa? Ada TU, Bu ya. Ada penjaga sekolah dan sebuah. Artinya perencanaan ini dilibatkan oleh seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Hanya bagi yang bertanya kepada saya, Pak, ini bagaimana? Oh ya, kalau saya sarankan penyusunan Arkas ini disusun contohnya dalam bentuk rapat sekolah atau IHT dan lain sebagainya. Silahkan susun. Nanti kan kepala sekolah akan menjelaskan bahwa sekolah kita mendapatkan bos bos kinerja atau bos reguler, contohnya 300 juta nih, 300 juta. Kebutuhannya apa saja? Maka kebutuhan itu nanti akan semuanya akan keluar, karena akan muncul. Termasuk kalau operator dapodik perlu laptop ya, kerja di sana kan bisa dipetakan Bu ya, bisa dipetakan. Dengan harga yang segitu kita petakan bersama kebutuhan kepala sekolah apa, kebutuhan sekolah apa, kebutuhan guru pun apa. Nah, di sana kan ada belanja rutin, ada belanja tentatif lah. Belanja rutin contohnya kan daya dan jasa, lalu ujian-ujian itu kan sudah pasti belanja rutin Bu ya. Kalau belanja rutin. Kalau yang tentatif contohnya belanja kegiatan. Yang biasanya ada kegiatan contohnya study tour keliling dunia nih, sekolah A lah. Wah, karena bosnya sedikit, wah ini dihilangkan. Nah, ini artinya kan belanja yang tentatif. Atau contohnya studi banding nih ke Singapura ya. Biasanya ada nih, karena
anggarannya ternyata sedikit, bisa dihilang. Artinya kan itu kegiatan-kegiatan tentatif ya Bu Yesika. Jadi ini artinya pemetaan di sini perlu Bu ya. Jadi nanti yang bikin bingung itu begini, Arkas itu yang bikin bingung. Ada bukan perintah ya, ada instruksi mengerjakan Arkas ke sekolah. Kepala sekolah langsung memerintahkan ke satu orang, nih kerjakan Arkas. Nah yang bingung itu gitu. Yang bingung itu seperti itu. Entry, ada kesalahan. Entry, ada kesalahan, bingung. Akhirnya bagaimana? Kalau sudah bingung seperti itu, ada kesalahan-kesalahan kesalahan mengentry Arkas, ya apa namanya? Daripada bingung sendiri, ya kan saya pernah mengalami gitu, daripada bingung sendiri saya riset lagi aja udah selesai, apa uninstall lagi ya. Karena kalau harus satu-satu kode berdasarkan kode ring, kadang kan bingung sendiri. Maka dari itu perlunya perencana itu di sini. Perencanaan siapa yang berencana? Ya kita semua bersama. Apa yang merencanakan itu semua bersama, stakeholder yang ada. Jadi tidak oleh satu orang. Kalau oleh satu orang itu pasti akan sendiri. Jadi tahap pertama dalam penyusunan Arkas ada planning, perencanaan. Siapakah yang merencanakan? Semua stakeholder yang ada. Jadi nanti kalau sudah muncul kegiatan kita, nanti kan ternyata kegiatannya tidak tercover, ada yang tidak tercover, berarti nanti ada yang dihilangkan. Oh ternyata bosnya atau uangnya nambah, berarti ada kegiatan yang ditambah. Itu apa pembicaraan yang memang harus melibatkan kita bersama. Oke. Berikutnya apa lagi? Arkas harus kita paham dulu batang tubuhnya. Oke. Jadi Arkas itu batang tubuhnya, batang intinya ada 8 berdasarkan standar nasional pendidikan. Ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan atau SKL Bu ya. Lalu ada standar tendik. Setelah standar tendik ada standar pengelolaan, standar sarpras, dan standar pembiayaan. Nah, jadi setelah semuanya berembuk, setiap guru sudah dalam di dalam satuan pendidikan sudah ini, kita langsung kegiatan-kegiatan itu disesuaikan dengan batang tubuhnya. Standar isi ini kegiatannya apa saja? Wah, standar isi. Standar isi biasanya apa ya standar isi? Standar isi. Setelah standar isi, standar proses. Standar penilaian, contohnya standar penilaian itu ujian-ujian Bu ya, ujian-ujian yang ada di satuan pendidikan secara proses. Standar kelulusan, lalu standar tendik, standar sarpas apabila pengelolaan, lalu ada sarpas itu apabila ada rehab, perbaikan, pembelian di sekolah itu kan bisa disesuaikan dengan yang ada. Lalu standar isi contohnya penyusunan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler ya, atau penyusunan kurikulum, penyusunan program kesiswaan dan lain sebagainya. Lalu sarpras dan terakhir standar pembiayaan. Nah, ini jadi batang tubuhnya ini harus disesuaikan dulu dengan yang ada di standar nasional pendidikan. Jadi gitu Bu ya, alurnya yang pertama perencanaan dulu, setelah perencanaan baru proses ke kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu masing-masing. Nah, kalau sudah batang tubuhnya kita sudah mulai memahami, sudah mulai tahu, lalu nah ini analisis SWOT.
kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancaman aja. Jadi tetap Bu, ini dari Arkas ini nanti akan berkaitan dengan RKT Bu ya, rencana kerja tahunan. Nah, termasuk analisis SWOT yang ada di sekolah itu sendiri. Pak, kayak yang ribet ya, Bu. Ya sebetulnya kalau simpelnya gampang tanpa melakukan analisis SWOT juga. Cuman kan di sini kita akan melihat di analisis SWOT begini, oh sekolah ini hanya memiliki anggaran 200 juta nih, mau pakai apa nih setahun. Nah, kita harus menganalisis bersama, Bu ya. Harus dianalisis bersama. Nah, kelemahannya apa? Atau kekuatannya apa? Kekuatannya contohnya banyak fasilitas dan sebagainya. Kelemahannya contohnya murid yang sedikit. Nah, murid yang sedikit. Peluangnya bagaimana kan? Peluang itu berarti disesuaikan dengan anggaran yang ada. Lalu ancamannya bagaimana? Ancaman itu kan contohnya ke SIM rasio. SIM rasio itu. Kalau SIM rasio kan jumlah guru berbanding jumlah siswa berbanding jumlah berbanding jumlah ruangan, berbanding jumlah jam, berbanding dengan anggaran. Nah, nanti ke sana kita bisa melihat rasionya. Jadi mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak. Lalu skala prioritasnya anggaran ini apa? Anggaran ini apa? Jadi ini tetap perlu ya dianalisis juga oleh sekolah itu dalam membuat aplikasi Arkas. Lalu desain program yang pertama program jangka panjang. Jadi tetap diprogramkan jangka panjang, lalu di dalam Arkas itu program jangka menengah, lalu program jangka pendek. Jangka panjang contohnya ini kita akan jangka panjangnya contohnya salah satunya kita kita butuh laptop guna pendataan, karena ini kan programnya manjang. Berarti kita bisa menganggarkan program pembelian laptop. Ini saya cerita sedikit. Ada satu sekolah Bu yang pernah datang ke saya, baik operator maupun kepala sekolah ya. Beliau sampai ceritanya itu operatornya nangis Bu ya, nangis karena kelupaan pada saat cut off bos. Jadi cut off dulu kan kalau dulu per triwulan ya, per triwulan. Jadi pada saat mau cut off laptopnya hang. Akhirnya bagaimana? Cut off-nya kan tidak terambil. Ternyata pada saat saya tanya itu laptop siapa? Oh laptop saya Pak. Oh, laptop saya dan katakan laptop jadul ya, laptop jadul. Nah ini kan sayang. Sekolah korban kan satu triwulan tidak mendapatkan bos. Karena kan senjata utamanya kalau operator kan di laptop itu sendiri. Artinya ini untuk menampung semua aplikasi-aplikasi yang memang kan sangat berguna dan itu sangat ya dibutuhkan sekali untuk sekolah. Kalau tidak melakukan sinkronisasi, cut off busnya tidak terambil, ya seperti itu. Ini program jangka panjang. Lalu program jangka menengah apa, lalu jangka pendek apa. Dan ini program-program ini, jadi di Arkas ini bisa di-match-kan dengan program RKT. Programnya kepala sekolah, rencana kerja tahunan atau rencana kerja rencana kerja sekolah yang biasanya dibuat oleh kepala sekolah. Jadi itu akan match antara Arkas dengan program itu. Makanya desain program ini perlu harus sama jangan sampai tidak ada kesesuaian. Karena kan nanti akan masuknya kan ke sana ke akreditasi. Terus kan ini akan saling berkaitan. Jadi alurnya desain bisnis prosesnya yang pertama tadi perencanaan dulu Ibu ya, kita rencanakan. Lalu direncanakan oleh siapa? Direncanakan oleh seluruh stakeholder di satuan pendidikan, dari mulai top manajemen, top leader sampai dengan manajemen yang ada.
kepala sekolah, guru, tendik, wakasek, siapapun yang ada itu silakan dimusyawarahkan. Biasanya kan kalau IHT itu di in-house training biasa di awal tahun ajaran, nah ini bisa dalam bentuk rapat awal tahun anggaran. Lalu dari perencanaan ini maka akan muncul draft ARKAS. Jadi kan semua mata kegiatan itu akan muncul setelah atau hasil dari perencanaan itu sendiri. Nah, dari draft ARKAS ini lalu baru oleh operator. Nah, operator yang jadi bingung itu dia tidak mengikut atau operator di sini ya bisa bendahara, bisa operator dapodik. Operator ini yang bikin bingung itu karena tidak mengikuti alur ini dulu, perencanaan dulu, lalu setelah itu draftnya hasil yang dihasilkan. Ini langsung ujug-ujug langsung input aja ya, langsung input. Jadi yang bingung sendiri nih, yang mau diinput apa nih kan? Nah, jangan-jangan nanti pada akhirnya yang input yang ada di kepala aja, baru di entry. Tahu-tahu ada ketidaksesuaian, gitu kan? Jadi setelah perencanaan muncul draftnya, setelah muncul draft ARKAS, baru diinput ke dalam aplikasi ARKAS. Siapa yang menginput? Yang menginput itu bisa operator sekolah atau bendahara. Nah, di sini nanti di proses install dan lain sebagainya, install dan lain sebagainya, sekolah melakukan registrasi. Salah satunya ada kode aktivasi, ada user, ada password, ada NPSN. Nah, kode aktivasi ini dari mana, Pak? Kode aktivasi ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Kabupaten. Ini kode aktivasi. Jadi itu Bu ya, kode aktivasi dikeluarkan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kota Kabupaten. Dinas Kota Kabupaten bagi satuan pendidikan dari mulai SD, SMP. Kalau Dinas Pendidikan Provinsi yaitu satuan pendidikan SLB, SMA, dan SMK. Itu kode aktivasi. Usernya, email ya, karena kita sekarang lagi musim akun Bu ya, lagi musim akun sehingga saya pun akun banyak sekali deh. Baiknya akun ARKAS disamakan saja dengan akun atau user dengan akun Dapodik biar jadi satu akun gitu ya. Dan saya sih menyarankan menggunakan akun sekolah saja. Jadi pada saat barangkali nanti satu saat kalau ada pergantian operator yang diganti hanya passwordnya saja, tidak usah dengan user aja atau emailnya. Kadang kan masih ada yang menggunakan email pribadi ya, email pribadi. Setelah si orangnya itu mutasi, otomatis kan harus diganti lagi dan lain sebagainya. Artinya prosesnya lebih ini lagi. Tapi kan kalau menggunakan email sekolah hanya mereset passwordnya saja, termasuk kode registrasi atau kode aktivasi. Nah, setelah proses input baru ke output. Output ini berarti hasil. Jadi proses input ini nanti setelah diinput ada pengesahan, setelah beres pengesahan baru nanti laporan laporan sampai selesai. Nah, Ibu Bapak, ini kenapa harus dari draft dulu perencanaan dulu ini menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ada kesalahan proses penginputan. Nah, ini Bu ya. Satu user Ibu Bapak kemarin ada yang bertanya, Pak Adi, kalau saya mau melakukan instalasi ARKAS lebih dari satu laptop bisa nggak? Nggak bisa, harus satu Bu ya, harus satu. Contohnya dari laptop A, ya udah di sana saja. Lalu dari laptop A ini mau pindah ke laptop B. Nah, pada saat mau pindah ke laptop B, maka itu harus mengajukan riset dulu kode aktivasi. Kemana risetnya? Ke Dinas Provinsi. Nah, maka dari itu, sebelum kita mau melakukan
proses entry Arkas ini mau di PC yang mana dulu. Jadi jangan sampai jangan sampai gonta-ganti perangkat PC atau laptop. Nah, jadi nanti kan kalau gonta-ganti ya nanti bolak-balik kan ya, bolak-balik harus ke dinas dulu untuk untuk melakukan proses riset dan lain sebagainya. Maka dari itu ini dipastikan dulu ya perangkat pengguna, karena Arkas itu tidak harus di laptop yang ada Dapodiknya, nggak harus. Ya kalau contohnya mau pakai mau oleh bendahara berarti ya sudah di laptopnya bendahara. Operator Dapodik berarti tidak ada aplikasi Arkas. Mau di yang entry-nya contohnya mau oleh operator Dapodik berarti satu gabung. Kalau digabung begitu ya artinya siap-siap kondisi laptop yang dipakai oleh operator harus yang speknya yang bagus lah gitu ya. Kalau di sini ada Pak Nanang dari Jawa Tengah tuh kan dia spesialis gamer bisa pakai gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi untuk satu user tidak bisa diinstal lebih dari satu perangkat atau laptop. Nah, tadi kenapa harus dari perencanaan dulu Ibu Bapak? Perencanaan dulu. Wah, kan yang jadi bingung itu biasanya setelah di entry lalu pengesahan. Ternyata ada revisi nih. Ada revisi. Nah, pada saat ada revisi bagaimana kalau sudah disahkan dan pengesahan itu sudah disetujui oleh dinas, maka harus dibatalkan dulu pengesahannya. Kemana dalam membatalkannya? Ya ke dinas, Bu ya. Nah, jadi diusahakan jangan sampai revisi. Revisinya hanya contohnya sekolah itu diusahakan merevisi itu hanya satu kali. Itu hanya saran Bu ya, hanya saran. Kenapa satu kali? Satu kali itu kan nanti pada saat cut off. Nah sekarang Arkas kita jumlah dana BOS kita kan masih menggunakan cut off BOS Agustus 2021. Nanti 2022 ini akan ada cut off kembali. Nah, berarti nanti revisi itu hanya di sana saja. Setelah cut off muncul jumlah siswa baru, muncul nominal baru kan bisa cut off nanti itu berkaitan dengan yang pertama dengan jumlah siswa PPDB. Yang kedua kan siswa itu bisa naik, bisa turun. Kalau naik atau turun kan berartinya ke jumlah nominal BOS akan berubah. Maka dari itu sebisa mungkin revisi itu nanti kita merevisi itu pada saat cut off yang akan datang. Maka dari itu penyusunan Arkas harus hati-hati kalau bagi saya harus hati-hati. Jangan sampai ada revisi. Karena kalau sudah disahkan kita sudah nyusun nih Arkas, setelah itu pengesahan ke dinas provinsi, lalu oleh dinas pendidikan provinsi sudah disahkan, ternyata kita ada mau merevisi. Nah, pada saat mau merevisi kita tidak bisa merevisi karena sudah disahkan. Agar bisa direvisi, maka harus dibatalkan dulu pengesahannya. Oleh siapa? Oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, gitu Bu ya. Makanya saya alurnya dari awal dulu. Mohon maaf, alurnya dari awal dulu, dari mulai perencanaan, penyusunan draft, setelah itu baru proses input ya. Nah, itu kan diketahui bersama proses input. Nanti kan kalau banyak revisi yang capek sendiri loh. Yang capek sendiri. Daripada revisi bagi saya Bu Yesi mendingan di-uninstall lagi gitu ya. Harus dicari satu-satu mana nih yang direvisi. Daripada harus di-uninstall, daripada harus direvisi, kalau bagi saya mending di-uninstall kembali, susun ulang dari awal. Nah, gitu. Nggak jadi masalah mau merevisi juga. Cuma kan alurnya kalau mau merevisi setelah disahkan berarti harus ke dinas provinsi dulu. Ke dinas provinsi nanti ditanya alasannya apa, alasan revisi apa. Oh ini baru disahkan, baru disetujui. Kalau sudah disetujui,
kita baru bisa merevisi. Yang direvisinya apa? Cari dulu ya, harus cari dulu. Nah, maka dari itu penganggaran ini harus hati-hati dan jangan sebab kalau sudah banyak revisi seperti ini yang ribet itu diri sendiri. Terus nanti ya termasuk kepala sekolah juga nanti kan harus bolak-balik Bu ya. Mending kalau sekarang minta persetujuan review pembatalan pengesahan langsung dibatalkan. Coba kalau belum dibatalkan harus nunggu seminggu, 2 minggu, kan nanti uring-uringan lagi Bu ya. Gitu. Oke, gitu ya. Kita sepakati alurnya seperti itu. Oke, itu Ibu Bapak sedikit paparan. Nah, hanya 8 slide ya, hanya 8 slide untuk paparan ini. Alur penyusunan ini baru alur ya, alur penyusunan Arkas. Nah,